Oke, kan. Udah, udah, kayak orang gila. Oke, oke. Halo teman-teman semua, Zalfa juga udah ready belum? Udah, tapi maaf ya, kayaknya aku belum bisa on cam, jadi aku bakal off cam dulu. Oke, makasih ya guys, kembali mempercayakan duo kematian aku dan Zalfa untuk mengajar tutor kalian di pemeriksaan pajak. Nah, sebenarnya sekali setelah kami mengetahui kalian open book, kami lumayan ngajarin apa ya. Tapi semoga ilmu yang didapat dari materi seadanya ini bisa membantu nanti. Karena kami udah buat contoh soal hitungan juga sama coba jabarin tipis-tipis lah kisi-kisi yang dikasih sama dosen yang mengajar. Hmm? Baca Oh ya, berarti. Zalfa berarti boleh tolong mulai aja Sal present yang rangkuman SAP. Oke, sebentar ya. Oke, udah terlihat belum ya? Sudah sekarang. Oke, jadi ini sebenarnya seperti yang udah dibilangin Pablo tadi, aku dapat info juga, dapat rangkuman materi juga dari pihak TC. Itu ada beberapa SAP untuk yang diujikan. Nah, ini aku sama Pablo coba bikin rangkuman SAP-nya. Mungkin kita itu bikinnya lebih ke apa yang udah dikasih sama dosen kalian juga. Nah, ini kita bikin beberapa ringkasannya, kayak misal dari SAP 1 sampai SAP terakhir itu tentang metode, teknik, dan juga prosedur pemeriksaan gitu. Yang juga metode ini kan juga masuk ke kisi-kisi gitu ya. Nanti bisa dibaca-baca juga, tahu nanti bisa, mungkin ini bisa membantu kalian buat bikin cheat sheet-nya gitu. Terus ya mungkin kalau rangkuman SAP ini bisa kalian baca-baca sendiri. Ini semoga mempermudah kalian lah biar lebih ringkas lagi gitu cheat sheet-nya gitu. Boleh, nice to know-nya, Pablo. Atau langsung kisi-kisi dulu aja, Pak. Boleh deh, kamu langsung kisi-kisi aja. Kisi dulu aja ya. Oke, jadi di kisi-kisi ini aku sama Pablo nyiapin beberapa contoh soal. Ini lebih ke contoh soal perhitungan metode metode tidak langsung gitu. Karena kan kalau kita lihat di metode tidak langsung itu dia ada 6 pendekatan ya dalam pelaksanaan pemeriksaannya. Jadi aku coba bikin 4 soal dari jadi aku coba bikin 4 pendekatan dari 6 pendekatan. Jadi yang pertama ini terkait pendekatan tunai. Jadi misal ada data pemeriksaan oleh orang pribadi berupa ini informasinya, lalu dia tuh dalam SPT tahunannya penghasilan bruto yang udah dilaporin di SPT-nya itu tertera 780 juta. Lalu pertanyaannya, berapa sih PH bruto yang seharusnya dengan menggunakan pendekatan transaksi tunai atau bank dan juga adakah penghasilan bruto yang kemungkinan belum dilaporkan sama bagaimana sih implikasi temuan tersebut secara fiskal. Nah, kalau kita jabarin soal pertama, ini kan kita hitung dulu nih berapa sih sebenarnya PH bruto yang seharusnya. Karena kalau kita lihat di sini di catatan kan kalau transaksi tunai atau bank itu kan yang normalnya kalau misalnya PH bruto itu sama dengan mutasi rekening bank kita kan. Nah, kalau misalnya kreditnya itu lebih besar daripada debit, maka selisih tersebut berarti ada penghasilan yang belum dilaporkan sama si wajib pajaknya gitu. Jadi kondisi normalnya berarti PH brutonya itu sama dengan mutasi kredit bank itu. Nah, kalau kita lihat dari soal itu justru kalau di soal itu jumlah mutasi kreditnya itu 850 juta, tapi justru penghasilan bruto yang dilaporkan si wajib pajak ini cuma 780 juta. Berarti kok beda nih? Berarti eh, penghasilan brutonya kok nggak sama sama mutasinya. Berarti kita harus cari berapa sih sebenarnya penghasilan bruto si wajib pajak itu. Yang pertama ini kita tambahkan dulu ini sebenarnya saldo akhir kas ini
lebih ke kita mau cari berapa sih kenaikan kasnya gitu, karena nanti saldo kas nanti dikurang lagi, saldo akhir kas dikurang lagi sama saldo awal kasnya gitu. Jadi kita mau cari berapa kenaikan akun kas itu gitu. Kita tambahkan dulu 850 juta, kita tambahkan dengan saldo akhir kasnya 35 juta. Nah, di sini kita tambahkan dengan PPh dipotong atau dipungut. Nah, kenapa PPh dipotong atau dipungut ini ditambah? Justru karena kita mau melihat nih, berapa sih penghasilan bruto yang kita punya sebetulnya tuh berapa? Karena kan kalau misalnya eh, nominal 780 juta ini berarti kan asumsinya PPh yang dipotong itu udah di luar dari 780 juta itu. Makanya maaf, udah di luar dari 850 juta itu. Makanya karena kita mau cari berapa sih penghasilan bruto yang seharusnya si wajib pajak itu punya, makanya kita tambahkan dulu PPh yang dipotong atau yang dipungutnya gitu. Terus pengeluaran tunai juga sama, karena asumsinya si wajib pajak ini punya pengeluaran atau transaksi yang tidak hanya melalui bank, tapi juga transaksi secara tunai. Jadi kalau kita mau cari berapa penghasilan bruto yang kita punya sebetulnya, maka kita harus tambahkan dulu pengeluaran yang udah sempat kita keluarkan gitu. Jadi kita mau cari berapa sih benar-benar saldo yang kita miliki sebelum kita melakukan pengeluaran itu gitu. Terus kita kurangkan dengan saldo awal kas karena tadi kita mau cari berapa kenaikan kasnya. Terus digunakan dengan penerimaan bukan penghasilan. Lalu kita kurangkan lagi dengan penerimaan bukan objek pajak karena memang kan non objek, jadi kita mau nggak usah kita perhitungkan, dan juga digunakan dengan PPN yang dipungut sendiri. Di total, penghasilan bruto yang seharusnya itu 865 juta. Berarti seharusnya PH bruto kita tuh nggak 780, harusnya 865 juta. Lalu soal yang kedua, apakah penghasilan brutonya itu ada kemungkinan yang belum dilaporkan? Karena di sini ada selisih 865 juta ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan itu 865 juta. Maka karena si WP ini cuma melaporkan 780, maka ada penghasilan bruto yang belum terlaporkan sebesar 85 juta gitu. Lalu bagaimana implikasi atas penemuan penghasilan yang belum dilaporkan tersebut? Ini sebenarnya eh, yang udah dipelajarin sebelumnya juga, kalau misalnya ada pajak yang belum dilaporkan berarti kan belum juga dibayarkan. Makanya itu akan dikenakan sanksi bunga administratif gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya boleh di chat aja ya. Ada yang mau tanya dulu nggak soal nomor satu? Belum ada ya. Kita lanjut ke soal 2 dulu. Soal 2 ini masih sama, metode tidak langsung, cuma ini menggunakan pendekatan pertambahan kekayaan bersih. Kalau misalnya kita lihat di SAP, pertambahan kekayaan bersih itu apa? Yaitu untuk eh, pemeriksaan yang dilakukan dengan menghitung selisih berapa sih kekayaan bersih WP di awal sama di akhir tahunnya itu berapa. Nah, perhitungannya itu sebenarnya gampang, cuma kekayaan bersih ditambah sama biaya hidup si wajib pajak itu sendiri. Makanya ini contoh soalnya, kekayaan bersihnya sekian, kekayaan bersih awal tahunnya 2 miliar 500 juta, akhir tahunnya 3 miliar 200 juta, terus pengeluaran hidupnya untuk konsumsi, pendidikan, dan lain sebagainya itu 300 juta, warisan 150 juta, klaim asuransi kesehatan 50 juta. Nah, kita coba hitung berapa sih sebenarnya PH neto fiskal yang seharusnya atau atas hasil pemeriksaan dengan menggunakan pendekatan pendapatan pertambahan kekayaan bersih. Nah, kalau tadi kan eh, kita lihat rumusnya, itu penghasilan neto yang seharusnya kan total kenaikan kekayaan ditambah biaya hidup. Total kenaikan kekayaan ini itu diperoleh dari kekayaan akhir, kekayaan bersih akhir tahun dikurangi sama kekayaan bersih awal tahun. Itu hasilnya 700 juta. Nah, maka penghasilan yang seharusnya dimiliki oleh si wajib pajak itu tinggal 700 juta ditambahkan sama biaya hidup sesuai sama rumus yang ada di SAP juga. Nah, tapi jangan lupa bahwa di sini ada penghasilan-penghasilan yang non-objek pajak.
kita lihat di sini ada warisan. Warisan itu merupakan non objek pajak sama yang ada klaim asuransi kesehatan. Perlu diingat kembali kalau misalnya asuransi itu berbeda dengan pensiun, iuran pensiun. Asuransi ketika kita klaim itu merupakan non objek pajak. Beda halnya kalau misalnya kita membayar premi baru objek pajak gitu. Makanya non objek pajaknya warisan ditambahkan sama klaim asuransi 200 juta, maka seharusnya PH neto fiskal yang dilaporkan oleh si wajib pajak itu 800 juta gitu. Nah, kebetulan soal ini nggak ngasih tahu. Nah, karena dia melaporkan melaporkan penghasilannya itu hanya 450 juta, berarti sama kayak soal sebelumnya, dia ada kekurangan pembayaran pajak sebesar 350 juta. Cuma karena soalnya cuma ditanya berapa neto fiskalnya seharusnya, maka cukup perhitungannya gini aja gitu. Nomor dua ada yang mau ditanyain dulu. Kalau aku kecepatan bilang aja ya guys. Oke, belum ada ya. Oke, ini kita lanjut ke contoh tiga dulu. Contoh tiga itu menggunakan menggunakan pendekatan sumber dana sama dengan penggunaan dana. Jadi kalau kita lihat di sini sumber dana dan juga pendekatan penggunaan dana itu normalnya kan harus setara, yaitu sumber dana yang kita punya itu harus eh, setara dengan pengeluaran atau penggunaan dana yang kita keluarkan. Nah, apabila penggunaan dananya itu lebih besar dibandingkan sumber dana kita, maka ada nih penghasilan-penghasilan yang belum kita laporkan loh. Nyatanya kita mampu mengeluarkan uang yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang kita punya gitu. Ini contoh kasusnya. Jadi kalau di sini saldo kas banknya itu awal tahunnya 200, akhir tahunnya 150, piutangnya juga ada informasi di sini. Lalu ada informasi penggunaan dana atau pengeluaran yang kita lakukan selama 1 tahun itu biaya hidup 300, pembelian mobil 400. Terus ada pembayaran asuransi pinjaman pokoknya itu 100 juta sama penyetoran modal ke perusahaan afiliasi atau perusahaan yang punya hubungan istimewa. Itu sebesar 50 juta. Nah, ternyata kita punya loh sumber dana lain itu berupa pinjaman baru dari bank. Jadi kita mengajukan pinjaman baru ke bank sama warisan yang diterima gitu. Nah, ini masih sama pertanyaannya. Kita hitung berapa sih sumber dana yang kita miliki sama penggunaan dana yang kita keluarkan selama tahun 2025. Kita bisa hitung di sini sumber dana kita itu berasal dari penurunan kas atau bank gitu. Jadi kenapa kalau di sini kan kondisinya kas atau banknya itu turun ya dari awal tahun ke akhir tahun. Makanya tapi kan itu tetap penghasilan bagi kita gitu sih 50 jutanya itu. Makanya itu masih termasuk ke sumber dana kita. Lalu kita juga di sini ada mengajukan pinjaman ke bank. Berarti itu akan menjadi sumber dana bagi kita juga gitu. Terus di sini ada warisan juga, itu bisa menjadi sumber dana. Total sumber dana itu ada 300 juta. Sedangkan penggunaan dana kita itu ada dari kenaikan piutang. Jadi piutangnya itu naik, berarti kan eh, ada loh. Berarti kalau piutangnya itu naik kan berarti pihak lawan menambahkan atau meningkatkan utangnya ke kita gitu kan. Nah, berarti penggunaan dananya itu naik 20 juta gitu. Lalu biaya hidupnya juga seperti ya biasa kayak pengeluaran untuk biaya hidup, terus ada pembelian mobil, terus ada pembayaran pokok pinjaman itu yang kita keluarkan sama ketika kita melakukan penyetoran ke pihak afiliasi 50 juta. Total penggunaan dana kita itu 870 juta. Nah, kalau kalau untuk pendekatan sumber dana ini untuk mencari penghasilan neto itu rumusnya total penggunaan dana dikurangi sama total sumber dana supaya kita bisa tahu berapa sih penghasilan neto yang seharusnya itu dari hasil pemeriksaan. Nah, kalau kita cari kan ini
ya udah tinggal kita kurangkan aja 870 dikurangi 300. Berarti oh penghasilan netonya itu 570 juta. Cuma jangan lupa di sini tuh ada warisan. Ada warisan berarti harus kita keluarkan karena dia merupakan non objek pajak. Makanya penghasilan neto yang seharusnya itu ternyata 470 juta. Dan soal yang ketiga, berapa sih koreksi positif atas penghasilan si wajib pajak itu? Nah, menurut pemeriksa itu penghasilannya 470, sedangkan menurut wajib pajak yang telah dilaporkan di SPT-nya itu 450 juta. Makanya ada koreksi fiskal positif 20 juta dan juga berarti adanya penghasilan yang belum dilaporkan dan juga belum dibayarkan oleh wajib pajak sebesar 20 juta. Tuh, itu untuk soal 3. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ntar ini ada yang chat aku. Ah, maaf, kenapa gitu? Oh, oke. Ini ada yang tanya ke aku, kenapa piutang masuk ke penggunaan dana dan juga kenapa penurunan kas masuknya ke sumber dana gitu ya. Nah, kenapa piutang masuknya ke pengeluaran atau penggunaan dana kita? Karena ketika piutang itu naik, berarti kan kita memberikan dana atau memberikan utang ke pihak lain ya. Ketika kita memberikan utang ke pihak lain, berarti ada dana yang kita keluarkan gitu kan. Kalau piutang kan pihak lain ngutang ke kita, berarti otomatis kita yang memberikan dana itu ke pihak lain gitu. Makanya ada pengeluaran utang pengeluaran dana di situ. Makanya itu masuk ke penggunaan dana kita gitu. Karena adanya uang yang kita keluarkan untuk kita berikan atau kita pinjamkan ke pihak lain gitu. Terus kalau misalnya kenapa penurunan kas itu masih masuk ke pemasukan atau sumber dana? Karena eh, karena kan kalau misalnya kita tadinya punya kas 200, kita punya kas 200, lalu kita turun nih menjadi 150, tapi kan kita masih punya loh 50 juta di eh, istilahnya kayak di dompet kita gitu. Jadi walaupun itu turun, tapi di dompet kita masih ada 50 juta. Nah, uang 50 juta ini itu bisa dibilang masih bisa digunakan sebagai sumber dana kita gitu. Jadi nggak hanya kenaikan, kalau misalnya istilahnya kayak kita ada sisa nih karena turun, jadi kita sisa 50 juta dan karena itu ada di dompet kita, makanya itu masih menjadi sumber dana kita yang nantinya bisa kita gunakan gitu untuk penggunaan dana gitu. Kira-kira terjawab nggak ya? Kak, mohon maaf Kak, aku boleh izin minta diulangi nggak ya Kak yang penurunan kas? Oh, boleh. Kalau penurunan kas kan logikanya gambarannya kayak misal kita punya uang nih 200 juta awalnya. Terus ternyata di akhir tahun kita tuh cuma punya 150. Nah, berarti kan ada penurunan 50. Nah, 50 ini tuh bisa kita istilahkan kayak ini tuh 50 yang ada di dompet kita gitu. Makanya si 50 ini, penurunan ini itu bisa menjadi sumber dana kita gitu. Jadi yang 50 ini nanti bisa kita gunakanlah untuk pengeluaran kita di kemudian hari gitu. Aku boleh contoh coba tambahin nggak, Zal? Boleh. Ini kan dia dibilang kan saldo kas bank 1 Januari 2025 sebesar 200 juta. Lalu saldo kas dan bank pada 31 Desember 2025 sebesar 150. Itu ya dulu. Itu berarti yang terpakai di 2025 berapa? Ada 50 juta kan? Coba lihat pertanyaannya. Buatlah tabel penghitungan sumber dan penggunaan dana Tuan Bimo selama tahun 2025.
Itu kan pertanyaannya. Dari Nah, kita tahu artinya selama tahun 2025 itu sumber dana si Bimo untuk melakukan kegiatannya adalah 50 juta. Kenapa? Karena berkurang saldo kas dan banknya itu sebesar 50 juta. Artinya 50 juta itulah yang dipakai untuk mendanai kehidupan si Bimo pada tahun 2025. Gitu sih kalau aku nangkapnya. Udah cukup jelas nggak ya? Oke. Oke, ini soal terakhir. Jadi kalau di soal terakhir ini pendekatan biaya hidup. Nah, kalau kita lihat di pendekatan biaya hidup di SAP itu menyatakan bahwa sebenarnya kan kalau kita yang udah kita ketahui tentang penghasilan itu kan iya sama dengan consumption plus saving gitu kan. Nah, kalau misalnya tapi kan is- kondisinya nggak semua wajib pajak itu punya penghasilan sebanyak itu untuk mereka melakukan saving gitu. Ada beberapa wajib pajak yang cukup untuk konsumsi aja udah bersyukur gitu kan. Nah, makanya di sini pendekatan biaya hidup itu digunakan untuk wajib pajak yang punya penghasilan itu minimal itu bisa sama dengan biaya hidup yang mereka keluarkan. Jadi Y sama dengan C gitu. Nggak ada savingnya karena ada beberapa kondisi wajib pajak yang dia itu belum tentu mampu untuk melakukan saving. Nah, penghasilan yang minimal itu sama dengan biaya hidup yang dikeluarkan si wajib pajak itu merupakan titik impasnya atau bisa dibilang titik balik modalnya lah penghasilan yang mereka dapetin bisa untuk hidup mereka gitu tanpa adanya saving yang mereka lakukan karena memang keterbatasan penghasilan yang mereka terima juga. Nah, kalau di soal ini itu kita bisa lihat pengeluarannya itu sekian, terus ada pendidikannya, ini ada per bulan, per tahun. Nah, transportasinya, gaya hidupnya, premi asuransi sampai kenaikan tabungannya atau bisa dibilang berarti di sini mereka mampu untuk melakukan saving karena mereka punya tabungan. Nah, pertanyaannya berapa penghasilan neto yang seharusnya berdasarkan hasil pemeriksaan sama berapa sih koreksi fiskal kalau misalnya ada penghasilan yang ternyata belum dilaporkan sama Tuan Heru. Nah, jawabannya berarti kita cari dulu berapa sih sebenarnya total biaya hidup si Tuan Heru ini karena kan pendekatan biaya hidup sangat berkaitan erat dengan gaya hidupnya dia. Kita tambahkan dulu aja semuanya, rumah tangganya berapa, pendidikan anaknya, jangan lupa kalau misalnya dia per bulan, berarti harus kita kalikan 12, pendidikan anaknya, terus operasional, kendaraannya, sama perjalanan wisata, sama premi asuransinya. Total biaya hidup berarti 500, 586 juta. Nah, kalau tadi kita lihat di SAP kan penghasilan netonya itu total biaya hidup ditambahkan dengan kenaikan tabungan. Karena di sini kondisinya mereka punya kemampuan untuk melakukan saving. Jadi rumus yield sama dengan consumption plus saving itu berlaku di Tuan Heru gitu. Nah, ini berarti kita tinggal tambahkan aja 586 ditambahkan dengan 100 juta gitu. Ternyata total penghasilan neto Tuan Heru itu 686, tapi yang dia laporkan cuma 360. Jadi ada sekitar 300 jutaan lagi, yaitu 326 juta yang harusnya dilaporkan dan juga dibayarkan lagi sama Tuan Heru gitu. Jadi ada koreksi fiskal positif sama kayak soal sebelumnya karena adanya penghasilan yang belum dibayarkan dan juga belum dilaporkan oleh Tuan Heru. Gitu. Kalau yang pendekatan biaya hidup itu juga lumayan mudah. Kita tinggal lihat aja apakah di soal itu dia punya kemampuan melakukan saving atau yield sama dengan consumption alias penghasilan dia itu hanya cukup untuk biaya hidupnya itu juga bisa gitu. Jadi kita lihat dulu apakah si wajib pajak ini punya kemampuan untuk melakukan saving atau tidak gitu. Tuh untuk soal terakhir dari metode tidak langsung. Ada yang mau ditanyain dulu?
Kalau mau diulang boleh ya. Takutnya aku kecepatan. Kayaknya lanjut dulu aja deh, Kak. Oke, nanti Lagi kalau ya. di akhir masih kurang ngerti, bisa diulang kali ya. Oke. Oke, lanjutnya boleh. Pablo. Thank you Zal. Boleh di off screen. Oke. Guys, karena wifi. Ya ampun, sorry, sorry, sorry. Kelihatan harusnya ya. Ya, yep, benar sekali. Aku nggak tahu what's wrong with this laptop, tapi kayak ada section-section yang kena tutup hitam gitu kan. Jadi kalau misalnya dia angkat tutupan atau suara aku putus-putus karena wifi di sini juga menguji imanku, tolong dikasih tahu aja. I will try to explain as slow as possible. Nah, aku kan kita semua tahu ya bagaimana bagaimana sistem ujian oleh dosen kita yang memang penuh dengan analisis teori. Jadi setiap kali aku ujian, aku tuh buat rangkuman teori-teori yang mungkin bisa dipakai. Dan teori yang ini adalah yang paling sering disebutkan dosen saat di kelas. Jadi inilah dia. Pertama ada decision usefulness, semua orang pasti tahu. Ini aku udah tulis juga artinya apa teori. Kami udah tulis juga artinya apa dan digunakan untuk apa. Homo economicus juga sangat sering. Rational choice, segala macam. Ini taksonomi belum. Ini semuanya udah ditulis ya. Dan di bagian taksonomi belum ini nanti kalian bisa pakai bagian analisisnya. Itu kalau kemarin aku mulai di pengantar gitu loh. Jadi kayak pemeriksaan dalam sebagai mahasiswa bla 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 bla, analisis bla 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 bla, data matching. Nah, gitu. Tinggal rangkai aja lah kata-katanya. Kalau teori ya kalian pasti hebat-hebat. Matching cost against principle, freedom of contract, dan economic substance. Tapi kalau misalnya kalian punya teori tambahan dan kalian dermawan untuk berbagi kepada teman-teman kalian yang lain, tolong chat aja aku atau Zalfa supaya kami edit dan tambahkan di sini tambahan teorinya. Gitu ya. Terus ini kan kami sebenarnya buat lakukan SAP, tapi kayaknya kalau misalnya di print gitu Excel langsung agak PR ya. Tapi itu kami mohon maaf untuk itu, cuman ini bisa jadi alternatif juga kalau kalian nulis ulang kan kalian bisa active recall gitu ya. Jadi semangatlah semuanya menulis ulang ini. Kalau misalnya kalian mau pakai sih. Kalau kalian nggak mau ya udah. Nah, untuk ringkasan materi Pak Pri, ringkasan materi dosen, itu kan soal data matching ya, soal compliance risk management CRM. Data matching itu ini juga ada pengertiannya, dasar dari pengujian kepatuhan pajak melalui pemeriksaan pajak dengan instrumen yang lengkap. Ada dipakai untuk tiga hal, itu proses pengawasan, proses pengujian, dan peminat pidana, tidak, nah, pemidanaan harusnya gini. Gitu. Ini juga udah ada empat ya, eh, compliance risk management berdasarkan empat perilaku WP. Dan aku yakin ini juga ada dibilang ya di kelas dosen bahwa dalam yang paling baik lah ya mungkin yang paling akhir ini karena dia memang mau melakukannya tapi nggak tahu cara melakukannya, cara patuh. Ini juga udah ada empatnya dan semua keempat tingkatan ini bisa dipahami atau bisa muncul setelah setelah otoritas pajak melakukan data matching. Dan dilihat kan, dan dilihat si penghasilannya ini berapa, terus penghasilannya berapa yang dilaporkan sama data sebenarnya itu berapa. Itu harus data matching kan, adanya perbandingan. Ini juga ada the first technique used to identify risky taxpayers is data matching. Gitu. Terus dari secara teori, ini ada grafik yang sebenarnya udah sangat jelas ya. Kalau dari sudut pandang wajib pajak, tujuannya itu adalah penghematan optimal atau membayar pajak seminim mungkin dengan cara melakukan test risk management, exposure pajaknya, manajemen exposure pajak. Terus nanti dilakukanlah data matching kan setelah kita udah merancang nih teks planning kita seperti apa, pelaporannya seperti apa dan dokumen dari pihak pihak eksternalnya itu seperti apa, itulah dari matching kan.
Dari sisi wajib pajak ada theory of mind, yang artinya saat wajib pajak hendak melakukan tax planning, dia harus memposisikan dirinya sebagai fiskus juga, sebagai otoritas pajak juga. Dia harus menilai apakah tax planning yang dilakukan itu wajar dan tidak rentan akan pemeriksaan seperti itu. Tapi kalau di sisi otoritas pajak, tujuannya itu adalah penerimaan negara yang optimal atau paling banyak atau sebanyak mungkin. Makanya dia melakukan compliance risk management. Dia menilai WP-WP, kalian juga pernah kan ke large tax office, WP wajib pajak besar itu dinilai risikonya dan diperiksa lebih dalam atau lebih menyeluruh pelaporan pajaknya. Dilakukan juga data matching, berapa yang dilaporkan, dan apa yang data sebenarnya dari dokumen-dokumen yang dilampirkan, gitu. Ini ya, scoring dan sebagainya. Hasil temuannya itu akan berupa kelas kerja pemeriksaan yang juga sudah ada dalam SAP kita. Di manakah dia? Di sini, kelas kerja pajak. Lalu di sini dari segi WP dan Fiskus dalam melakukan kedua hal ini, kedua fungsi ini ada bounded rationality yang disebabkan oleh time constraint. Ini kayaknya udah setengah hidup ya. Time constraints, incomplete information, and cognitive limitations. Seperti itu. Harusnya ini teori-teori kayak gini udah hebat lah ya, nggak usah ditanya lagi. Kita masuk ke soal kasus data matching yang yaitu kasus audit PPh Badan. Tadi kan di materi Zalfa juga udah banyak ya soal kasus PPh-OP. Jadi mohon maaf teman-teman, kasus data matching hanya dilampirkan untuk kasus PPh Badan saja. Kalau yang PPh-OP ya didoakan saja ya. Nah, soalnya itu PT Sinar Niaga Abadi adalah wajib pajak badan dalam negeri yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan. Untuk tahun pajak 2024, perusahaan melaporkan SPT tahunan dengan data berikut. Ini datanya, dia punya peredaran usaha, dia punya HPP, lalu laba bruto. Dia punya biaya usaha sekian, 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 total biaya usaha sekian, serta laba dan tahu komersialnya sekian. Ini dihentikan di sini ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lanjutkan, kalian juga tahu kan untuk menghitung sampai PPh 29 atau PPh 28-nya sesuai SPT lah. Itu kalian lihat lagi lah nanti. Karena ini intinya di data matchingnya. Setelah melakukan data matching dengan pihak ketiga atau pihak lawan transaksinya si PT Sinar Niaga Abadi, pemeriksa menemukan hal-hal berikut ini. Ada tiga jenis data matching yang dilakukan, yaitu ekualisasi, data matching itself, dan pemeriksaan langsung gitu. Untuk yang ekualisasi, itu ekualisasi omset dengan temuan seperti ini. Ada SPT PPN-nya, ditemuin DPP-nya itu 25.200.000 yang dalam kondisi normal ya. Berarti kan dia mengut PPN dari penjualan dia kan. Kenapa bisa omsetnya cuma 24 juta? Ada selisih di situ sebanyak 1.200.000. Itu temuan pertama. Temuan kedua dari Bupet PPh 23, PT Sinar Niaga Abadi dipotong PPh 23 dengan DPP 400 juta oleh PT Medika Prima dan telah dikreditkan siapa PT Sinar Sinar Niaga PT Sinar Niaga Abadi, maaf. Akan tetapi pemotongan tersebut belum dilaporkan akan tetapi pemotongan tersebut belum dilaporkan oleh PT Medika Prima sehingga pemeriksa mengoreksi positif kredit pajak tersebut. Ini udah ngerti dong. Jadi si Sinar Niaga ini ngasih jasa, ya kan, Budi Rohasa ya betul ngasih jasa. Dipotong PPh 23 sama si PT Medika. Si Sinar Niaga udah mengkreditkan, tapi si PT Medika Prima nggak melaporkan. Udahlah dikoreksi lah itu sama pemeriksa. Boleh nggak kita lihat nanti jawabannya. Nah, terus lanjut biaya promosional dan invoice vendor. Namun tidak ada daftar nominatif dalam SPT. Itu. Yang selanjutnya jasa manajemen afiliasi. Jasa manajemen sebesar 900.000, pemeriksa menilai manajemen afiliasi. Ada jasa manajemen 900.000 kan di sini. Nah, pemeriksanya itu menilai bahwa
manajemen afiliasi tidak memiliki output pekerjaan dan tidak ada. Ini aku buat sehingga tidak ada bukti bukti eksistensi dan manfaat ekonominya. Jadi karena si pemeriksa ini nganggap kamu melakukan transaksi dengan afiliasi ini kok nggak ada outputnya, kok nggak ada manfaat ekonominya. Ini berarti kamu harus sebenarnya bayar royalti aja kan ini. Kalau misalnya kamu bayar royalti, maka harusnya ada pemotongan PPh tiga yang belum kamu lakukan. Itulah argumen dari pemeriksa. Itu untuk data matching. Terakhir, pemeriksaan langsung uji aset fisik itu dalam daftar aset perusahaan ada satu unit mobil direktur yang disesuaikan secara fiskal sebesar 100.000. Tapi pas dilihat langsung, ternyata mobil itu adanya di rumah direktur dan gak ada SOP penggunaan untuk usaha. Aku yakin pasti kalian udah tahu jawabannya ini apa kan. Tapi tenang, 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 karena kita punya penjabaran di bawah yang lebih detail. Ditanya, sebagai seorang konsultan, bagaimana kamu menanggapi temuan-temuan tersebut? Buatlah saran upaya hukum yang akan kamu sarankan berdasarkan analisis speed rate. Jadi fun fact, kalau misalnya kalian udah beneran sebagai orang hebat ya, kalau misalnya kalian dikasih case nih sama klien, sebelum kalian ngeproses upaya hukum yang kalian mau ajukan, kalian tuh bakal menilai dulu win rate-nya. Kira-kira bakal menang nggak ya di pengadilan. Terus kalau misalnya menang pun berapa ya cost-nya untuk sampai ke pengadilan gitu. Apakah apakah setimpal gitu lah intinya. Makanya sangat penting ya untuk mempelajari teori-teori luar biasa ini. Tapi tenang, saya pun masih belajar, kita semua masih belajar. Nah, jawabannya sebagai seorang konsultan, upaya hukum yang disarankan harus didahului melalui dengan menilai win rate probability di pengadilan pajak. Jika bukti dirasakan cukup kuat, maka konsultan dapat menyarankan untuk melakukan upaya hukum pajak. Karena kembali lagi biasanya di pengadilan itu orang mainnya di pembuktian, siapa yang punya bukti paling banyak. Tapi oh, itu nanti kalian bisa bukan bisa jadi ya. Pemeriksa melakukan korek karena dia masih punya rasionalitas yang terbatas. Dia nggak tahu uh, proses bisnisnya WP atau transaksi natur transaksinya seperti apa karena terbatasnya dia akan dokumen-dokumen tambahan atau lampiran-lampiran yang dimiliki oleh WP itu atau understandingnya sendiri atau waktunya tadi yang udah dijelasin juga kan alasan bonus rationality. Makanya lah bisa muncul temuan-temuan ini. Argumen itu bisa kalian pakai untuk memulai jawaban-jawaban kalian nanti. Yang pertama, soal temuan ekualisasi omset. Setelah melihat SPT PPN, pemeriksa melihat beberapa barang tidak dimasukkan ke dalam omset penjualan PPh badan. Setelah ditelusuri, barang tersebut merupakan goodies atau sampel barang yang diberikan kepada pelanggan. Nyatanya, barang tersebut bukanlah penjualan dan PT Sinar Niaga telah memasukkan ke dalam komponen biaya promosi. Udah jelas ya di sini. Jadi ternyata memang di PPN kan di SPT DPP-nya bakal lebih tinggi karena kita kan meskipun itu ini pemberian cuma-cuma dalam pasal 1A ayat 1 huruf D UU PPN tetap tentang PPN. Makanya pastinya DPP dalam SPT PPN lebih besar daripada peredaran usaha atau omset penjualannya gitu. Untuk membuktikan itu, oleh karena itu, koreksi positif atas peredaran usaha yang mengaruhi omset penjualan tidak tepat. Karena WP juga telah memungut PPN atas barang pembelian cuma-cuma, maka WP dapat mengajukan upaya hukum keberatan dengan menyiapkan faktur pajak, catatan mutasi persediaan, dan sebagainya. Kalau menurutku ini harusnya menang di keberatan sih, selagi bisa ngebuktiin. Gitu. Data Bupot PPh 23. So, data buat PPh 23 ini yang tadi aku bilang, dia itu uh, dia itu memberikan jasa, udah dipotong nih sama orang, dia udah kreditin, lawan transaksinya malah ngapain dia? Melaporkan gitu. Di sini udah tak bilang ya, kewajiban pemotongan dan pelaporan seharusnya dilakukan bersamaan oleh lawan transaksi yang memotong. Jika pemotongan tidak dilaporkan, maka PT Sinar Niaga Abadi seharusnya tidak dapat mengkreditkan pemotongan pajak tersebut.
Akan tetapi, beberapa argumen ini dapat dipakai untuk membantah supaya bisa menang di pengadilan. Yang pertama, pasal 16 ayat 1. Ayat berapa kita lihat nanti ya. Tapi minta maaf, pasal 6, pasal 16 ayat sekian huruf F. Apa ini ayat berapa ya? Aku nggak tahu. Pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak bertanggung jawab secara rekening atas pembayaran pajak sehingga sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti. Kalau ada yang bisa lagi buka UPPN, tolong kasih tahu ini sebenarnya ada di mana ya. Tapi di pasal 16 sekian gitu loh harusnya. Di chat aja nggak apa-apa. Karena aku merasa malu. Nah, PT Sinar Niaga tadi kan udah tak jelasin kalau PT Sinar Niaga ini udah bisa ngebuktiin kalau dia beneran dipotong dan dia udah bayar. Dibuktikan dari apa? Invoice-nya dia. Kalau di invoice itu pasti ada kan rincian soal berapa potongan-potongannya atau berapa penghutang-penghutang tambahan ada di invoice semuanya. Sehingga ia itu udah terbebas dari tanggung jawab renteng karena syaratnya adalah sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti, sementara dia bisa tunjukin bukti. Di pasal 4 ayat 1 dan 2 ayat dari mana nih? Dari pasal 4 ayat 1 dan 2 itu dikasih tahu juga si kalau misalnya pem, pembeli atau penerima jasa bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN jika di sini ada syarat kumulatif. Dan yang pertama, pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual. Yang kedua, pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran. Dia terpenuhi cuma dia nggak terpenuhi satu kan. Dia soalnya si PT Sinar Niaga ini bisa nunjukin buktinya. Makanya dia terbebaslah dari tanggung jawab renteng. Yang ketiga, asas equality dan revenue productivity. Tujuan dari pajak itu kan buat dihimpun penerimaan kan. Dan memang penerima itu sudah karena si Sinar Niaga ini sudah dipotong. Lalu dari equality, yang salah itu kan bukan PT Sinar Niaga Abadi. Yang salah ada lawan transaksinya, si Medika-Medika Tinggi itu. Makanya, oke, makasih sahabatku. Nah, makasih ya yang sudah membantuku. Nah, si soalnya, mana tadi? Soalnya yang salah si lawan transaksinya, maka nggak adil kalau implikasinya si PT Sinar Niaga Abadi jadi nggak bisa mengkreditkan. Makanya lah dari asas equality dan revenue productivity-nya sudah terpenuhi, tapi asas equality-nya tidak terpenuhi seperti itu. Nah, kasus-kasus ini yang biasa ini sebenarnya kan ada pembuktian ya, ada masalah pembuktian sama ada masalah sengketa yuridis soal masalah teori-teori gitu. Biasanya kalau kita udah ngomongin teori itu dimenangkan di pengadilan karena karena kan dari sudut dari web dari kalau masalah di otoritas pajak itu kan masih ngomongin soal teknis-teknis gitu kan. Peraturan bilang apa ya seharusnya seperti itu dijalankan. Mereka mengoreksi berdasarkan peraturan. Sementara di pengadilan masih ada kan pengaruh pertimbangan hakim atau pengetahuan hakim. Makanya biasanya menangnya di banding. Next one, biaya promosi. Dikatakan isunya tadi terdapat biaya promosi 1 juta, tapi hanya ada bukti internal dan nggak punya daftar nominatif. Di sini kan dia bilang kan, kalau berdasarkan pasal 6, aslinya tuh berdasarkan pasal 6 ayat 1 PMK 2 2010, harusnya kita itu ngebuat daftar nominatif dan bukan cuma sembarang daftar nominatif, tapi daftar nominatif yang memuat rincian berikut ini. Ini dia ngomongnya dan, maka ini kumulatif harus terpenuhi yang syarat-syaratnya ini ya, yang komponen-komponennya. Tapi si kawan ini cuma punya invoice internal dan bukti internal dan invoice vendor. Makanya ya pasti dikoreksi. Tapi ini punya potensi dikabulkan dalam upaya hukum banding. Maka WP dapat mengajukan upaya hukum banding dengan catatan ini juga praktik biasa ya di konsultan pajak itu kalau misalnya kalian mau ngajuin upaya hukum lebih baik kalian bayar dulu kurang bayarnya supaya nggak terlalu besar implikasi di pasti menang karena kayak tadi ini ya masalah pembuktian pembuktian ini kok ada pasti menang ya nggak usah bayar aja yang itu juga nggak apa-apa. Cuman kalau di sini kan
masih kita udah jelas kalah nih. Kita udah jelas nggak punya daftar nominatif. Jadi jaga-jaga bayar dulu aja supaya kalaupun nggak dikabulkan bukan sebagian kalian dapat pengembalian lagi kan nanti gitu. Itu buat biaya promosi. Tadi kan dia bilang ya kalian kalau misalnya ada pertanyaan langsung kabarin aja ya. Apa ada? Bilang ada Kak dulu aja kalau misalnya ada. Dua, satu. Tidak ada. Nah, jasa manajemen afiliasi di sini kan pemeriksa menganggap bahwa manajemen afiliasi tidak memiliki eksistensi dan manfaat ekonomi. Karena itu pemeriksa menganggap ini dapat mengajukan hukum dengan melakukan pembuktian berikut ini. Yang pertama, pembuktian eksistensi itu kan berarti sebenarnya biayanya ini ada atau tidak. Itu kan eksistensi. Dia benar ada nggak biayanya. Dengan dokumentasi yang baik, WP itu bisa, sorry banget, buktikan kalau misalnya biayanya itu benar-benar ada dengan penggunaan jasa manajemen. Gitu. Sehingga tahu kalau memang kita agak lemah di dokumentasi, bisa pembuktian eksistensi ini bisa sekaligus dibuktikan dengan pembuktian manfaat ekonomi. Jadi kalau misalnya beneran ada eksistensinya gitu. Tapi kalau misalnya ada eksistensinya belum tentu ya ada manfaat ekonominya. Nah, di manfaat ekonominya itu biasanya dibuktikan dalam IPDok kalau tidak salah apa di kemarin tuh aku ngelihatnya di surat banding sih sama di pendapat tertulis. Wah, sorry banget guys. Jaringan saya memang luar biasa hebat. Aku minta maaf ya, aku mungkin off cam, tapi ini udah sedikit lagi sih. Nah, untuk yang pembuktian manfaat ekonominya ini bisa dibuktikan dengan atau output dari lain yang diberikan. Kalau memang dia penggunaan royalti berarti mungkin kredibilitas atau kalau misalnya dia jasa manajemen buat pengelolaan media sosial atau gimana gitulah at- apapun itu dibuktikan aja beneran bertambah volume penjualan. Sebenarnya itu sangat teknis sih kalau misalnya nanti kalian terjun ke konsultan, tapi intinya kalau manfaat ekonomi itu harus dibuktikan dengan beneran ada nggak pertambahan, kalau aku ada nggak tambahan manfaat tambahan manfaat ekonomi yang biasanya diwakilkan dengan volume penjualan gitu. Nah, kasus ini juga sangat amat pembuktian dan kalau sarannya juga sama ya dengan kalian mengajukan upaya hukum lebih baik dibayarkan 60% dulu. Terus yang terakhir, pemeriksaan langsung ini udah jelas ya karena memang mobilnya itu ada di rumah direktur juga dan nggak ada SOP penggunaan, kemungkinan besar kita bakal kalah karena udah jelas ini kendaraan pribadi. Tapi sebagai konsultan, kalian harus kasih juga dong saran buat mitigasinya, yaitu seandainya belum dicantumkan di kontrak, kalian bisa lakukan pembaruan kontrak dengan mencantumkan adanya pemberian kendaraan serta pemeliharaan kendaraan sebagai bagian dari remunerasinya. Kalau saranku sendiri, stop aja di pemeriksaan ini di SKPKB, ya udah langsung bayarkan aja, nggak usah diajukan upaya hukum. Itu sih dari contoh kasus data matching. Masih ada pertanyaan? Adakah pertanyaan soal data matching kalau kalian lihat? Yuk, coba. Kak Pablo, izin mungkin boleh diulangin nggak ya Kak tadi bagian biaya promosi soalnya tadi aku cuma nangkep pas kayak dia nggak ada daftar nominatif terus kepotong-potong gitu Kak. Makasih ya udah diinfoin. Nah, jadi kan dia isunya itu adalah dia itu cuman punya invoice vendor dan bukti internal. Sementara
syaratnya itu untuk biaya promosi sembarang daftar nominatif, tapi yang memiliki komponen-komponen ini, yaitu nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk, dan sebagainya. Ini semua harus terpenuhi karena terminologinya juga dan yaitu kumulatif gitu. Nah, PT Sinar Niaga ini kan nggak bisa nggak bisa memberikan daftar nominatif karena dia punya invoice vendor dan bukti internal aja. Oleh karena itu bakal dikoreksi sama pemeriksa dan kemungkinan kalah di saat pengajuan keberatan. Argumen substance over form. Secara form, secara bentuk, memang invoice vendor yang dimiliki atau bukti internal tidak memenuhi komponen-komponen dari daftar nominatif yang diwajibkan. Akan tetapi substansinya biaya itu tetap dikeluarkan, tetap dibayarkan untuk melakukan promosi. Makanya ini bisa kita ajukan banding. Tapi ya kembali lagi dibayar dulu aja kekurangannya supaya menghindari sanksi denda 60% di Oke. Jujur aku takut banget koneksiku jelek. Jadi tadi jelas atau enggak ya? Aman Kak. Soalnya tadi tulisannya. Oke. Ada lagi kak teman-teman yang tadi juga keputus-putus atau kurang jelas sampai dua Kak puluh Fadil, tiga dua. Kak Fadil, Oke, boleh-boleh. Kenapa, mungkin Vi? boleh tadi yang jasa manajemen afiliasi juga agak putus-putus dan aku masih belum terlalu nangkep logikanya, boleh di repeat nggak Kak? Thank you. Oke, thank you, Vi. Maaf banget ya, guys. Nah, buat yang jasa afiliasi, aku coba jelasin pelan-pelan ya. Jadi kalau misalnya kepotong, ngertilah kalian logikanya. Nah, jasa manajemen afiliasi ini kan pemeriksa menganggapnya itu kita nggak beneran pakai jasa afiliasi. Jasa manajemen kita nggak beneran pakai jasa manajemen karena pemeriksa menganggap nggak ada tambahan kemampuan ekonomisnya di kita. Oleh karena itu, pemeriksa menganggap pembayaran jasa manajemen ini kepada bagaimana royalti dalam PPh Budi Luhur saja. Dalam PPh 23 harus dipotong PPh 23 kan. Oleh karena itu, nanti dia ada pajak yang ada kesalahan pajak kan di situ. Terus si WP ini kita sebagai konsultan harus argue akan hal ini. Kita bisa mengajukan upaya hukum dengan dua pembuktian ini. Soalnya tadi kan argumennya nggak ada eksistensi biayanya dan nggak ada manfaat ekonomisnya gitu. Untuk yang pengajuan eksistensi itu kan biayanya ada atau tidak. Kita tunjukin lah, biayanya itu beneran ada loh, beneran kita bayarkan. Dari mana buktinya? Ada bukti kontrak, ada bukti pembayaran, ada bukti penggunaan jasa manajemen. Jadinya si pemeriksa tahu ini beneran ada biayanya dan beneran kubayarkan. Nah, tapi kalau misalnya nih, ternyata dokumentasinya masih kurang lengkap dari kita. Pembuktian eksistensi ini bisa sekaligus dibuktikan dengan membuktikan manfaat ekonomi. Jadi kalau memang ternyata benar-benar bermanfaatnya jasa manajemen itu, artinya benar-benar ada dong eksistensi biayanya. Makanya kunciannya itu yang kedua ada di pembuktian manfaat ekonomi. WP dapat membuktikan jasanya itu benar-benar punya manfaat ekonomis dengan kalau dari yang ku handle ya yang ku lihat-lihat di surat bandingku yang ku handle di kantor itu pembuktiannya itu paling berat ke pertambahan volume penjualan. Manfaat ekonomi paling kentara paling bisa ditunjukkan dari adanya pertambahan volume penjualan atau mungkin engagement usaha
atau output lainnya tergantung jenis jasa manajemen apa yang kalian pakai dari pihak afiliasi. Gitu. Itulah yang membuktikan beneran ada manfaat ekonominya. Itu nanti kalian bisa taruh argumen kalian seperti ini. Nah, kasus ini kemungkinan besar bakal ditolak di keberatan. Kalaupun tidak ditolak, paling dikabulkan sebagian. Setidaknya yang ku handle seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, kalian juga tetap sarankan di awal saat udah ada temuan, dibayarkan saja dibayarkan saja pajak kurang bayarnya untuk menghindari potensi sanksi sebesar 60% seandainya ditolak atau dikabulkan sebagian di tingkat banding. Gitu. Udah cukup jelas nggak ya? Atau masih putus-putus atau nggak jelas? Man, man ya. Maaf banget guys, masalah jaringan kurang profesional. Tapi semoga bisa tersampaikan dengan baik ya untuk yang ini, data matching. Gitu. Bisa sekaligus mungkin ada pertanyaan juga. Kalian bisa banget ya ngecek rangkuman SAP kami karena sepertinya i catatan atau PPT dari kalian yang dikasih ke kalian kurang dan ini udah dirangkumin sama sosok-sosok hebat bernama Zalfa Aulia Ramadhani dan Pak Budi Pantasregar. Kalau misalnya ada yang mau ditanya soal rangkuman SAP ini yang mungkin belum terpikir di Zoom kali ini, boleh banget di chat ke antara aku atau Zalfa. Gitu. Aku Itu boleh ya, guys. nanya nggak ya Kak? Mungkin lebih ke ngulang sih Kak. Tadi aku masih belum ngerti yang apa metode tidak langsung yang contoh tiga. Boleh diulang nggak ya Kak? Contoh tiga yang mana ya? Ya, Yang ini ya. iya jujur itu doang. Sisanya sih kayaknya relatif aman. Itu. Oke, 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 oke. Oke ya. Nah, di sini kan kita mau lihat soal sumber penggunaan. Kita mau lihat kan penggunaan dananya sama kita mau lihat sumber dananya untuk 1 tahun itu. Gitu kan pertanyaannya. Buatlah tabel perhitungan sumber dan penggunaan dana. Di sini kita ada dapat dua data di awal, saldo kas. Kalau misalnya penggunaan dana dan sumber dana, udah pasti dong kalian bisa langsung pindahin aja. Biaya hidup, kenapa dibilang penggunaan dana? Ya karena dipakai buat biaya hidup. Pembelian mobil, kenapa penggunaan dana? Ya karena dia beli mobil berkurang duitnya. Pembayaran angsuran, berkurang duitnya. Penyetoran modal, berkurang duitnya. Yang berkurang-berkurang duit, itu di penggunaan dana. Gitu kan? Terus sumber dana lainnya, pinjaman baru dari bank. Dapat duit dong, sumber dana dong, masuk. Warisan yang diterima, dapat duit, sumber dana, masukkan ke sumber dana. Ini semua datanya udah dipakai nih. Penggunaan dana dan sumber dana, datanya semua udah dipakai. Terus Kak ini buat apa? Oh, kayaknya ini dipakai ya buat analisis. Ya udah kita lihat ya, kita bisa analisis apa nih? Karena nggak mungkin dong dia ngasih data, tapi bukan untuk kita pakai. Sekas dan bank di 1 Januari 200 juta. Di 31 Desember 150 juta. Oke. Ini awalnya ada di saldo kas. Ini uangnya aslinya ada di bank. Iya toh. Padahal kan kita kan mau lihat berapa sebenarnya sumber dana atau penggunaan dananya di tahun itu. Ini kan ceritanya dananya lagi disimpan di bank nih. Terus berkurang di tanggal 31 Desember. Artinya ada dana yang ditaruh di bank yang kita ambil untuk menghidupi diri kita sendiri sebesar 50 juta. Itulah yang jadi sumber dana kita untuk kehidupan 2025. Makanya meskipun ini pengurangan kesannya, ini justru bukan penggunaan dana, ini justru sumber dana kita lah untuk menghidupi kebutuhan-kebutuhan yang lain ini. Terus yang kedua, soal piutang dagang. Piutang dagang juga tadi dijelaskan oleh Zalfa ya. Kita itu
piutang. Orang minjem sama kita. Artinya uang kita ada yang keluar di situ. Ini ada naik nih 20 juta. Berarti kita nombokin lah sebesar 20 juta. Makanya itu dimasukkan ke dalam penggunaan dana. Gitu sih. Sampai sumber dana penggunaan dana masih kurang paham nggak? Masih udah paham nggak, Nabil? Atau yang lainnya juga? Jadi aku udah aman Udah Kak. ya. Itu ya soal sumber dana dan penggunaan dana. Jadi dari awal kalau misalnya ini yang keluar ya, tapi aku agak ragu sih ini yang keluar. Cuman ya udah. Kalau misalnya ini yang keluar, catat dulu aja penggunaan dana dan sumber dananya yang udah jelas distribusinya kemana. Terus ini kalian coba mikir-mikir, analisis lah. Kalau misalnya ada data-data lain gitu juga dipikirin. Kayak sebenarnya dia pengurangan, tapi dia berkurang karena apa ya? Oh, di bank. Awalnya kan duitnya itu lagi ada di bank. Duitnya bukan ada di Tuan Bimo, tapi setelah berkurang artinya sekarang duitnya udah ada di Tuan Bimo. Itu dipakai buat jadi sumber dananya Tuan Bimo. Gitu. Terus hitunglah besarnya penghasilan neto dari hasil pemeriksaan. Ini kayak ya udah total penggunaan dana dikurang total sumber dana gitu. Kalau yang ini di soal nomor 2 sama nomor 3 masih ada isu juga nggak, Bill? Atau ini juga udah jelas? Malam berarti kalau ada kenaikan untuk pengenalan kas atau bank tetap masuk sebenarnya Kak di penterinya. Thank you. Kalau misalnya penurunan iya masuk ke sumber dana. Tapi kalau kenaikan kenaikan saldo kas admin bank itu harusnya sih ya. Kalau kenaikan saldo bank maka kalian bisa asumsikan bisa jadi nanti itu jadinya ke saving. Dia berkurang justru justru jadi bukan nggak masuk ke penggunaan dana. Ini masuk kayak tentang biaya hidup bayar boleh. Iya, justru masuknya ke penggunaan dana untuk pinjam untuk simpanan gitu. Kalau misalnya kenaikan kenaikan saldo bank itu bisa ditaruh asumsi aja sih. Kalau misalnya penurunan saldo bank artinya ya udah sebelumnya di bank kita ambil nih untuk kita pakai sebagai sumber dana kita menghidupi diri kita di tahun 2025. Sementara kalau ada kenaikan, berarti diasumsikan kita sekarang lagi punya duit, tapi kita keluarkanlah duit itu untuk simpanan kita di masa depan. Gitu. Jadi dia matching. Udah cukup jelas nggak ya soal ini? Udah jelas. Aku lumayan rap ini yang dikeluarkan. Tapi ya kalian juga open book, kalian print-print aja lah, terserah kalian. Udah jelas ya? Atau masih ada yang mau ditanyakan buat nomor 2 nomor 3? Di jempol aja nggak apa-apa. Mungkin ini Ini Kak, perhitungan kayaknya itu apa? ada beberapa catatan ya Kak di sheetsnya. Kalau dari kita itu kan karena view only, jadi nggak begitu bisa lihat di komen Kak. Ya kalau komen kita nggak bisa ngeliat Kak. Oh, I see. Yang I see, yang I see, I see. Oke, oke. Semua orang tenang karena bakal kami taruh nanti. Sorry ya, aku baru tahu. Kayak mana nih? Ya udahlah, nanti berarti eh ya aku catat dulu. Dan tolong tulis langsung di sheet. Oke, makasih ya, Bill, udah dikasih tahu. Ada lagi kah yang lain yang mau bertanya? mereka mungkin konfirmasi sedikit. Sampai 24/4. Berarti itu Ya? kayak beda-beda cara ngitungnya tuh karena emang di soalnya kayak disuruh pakai pendekatan apa gitu ya Kak. Kayak Iya, nomor. betul. Oh, Betul, memang beda-beda pendekatan aja sih. Ini kan soal pendekatan biaya hidup kan, ini soal pendekatan something, ini pendekatan apa, ini pendekatan apa. Ini udah tulis sih pendekatan tunai dan bank, pendekatan pertambahan kekayaan bersih, gitu-gitu. Eh,
Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Nggak ada ya? Kalau nggak, kalau misalnya masih belum ada yang ditanya, nggak apa-apa, nanti disampaikan aja ke Zalfa atau aku, atau kalau mau ke Nabil dulu perantara, boleh aja. Dan semoga catatannya bisa membantu. Mohon maaf, nggak bisa langsung di print gitu, karena kami juga nggak tahu kalau ternyata open book ya, say. Oh ya, ini kalau misalnya udah kamu tanya untuk ujian menjak itu mirip kayak PMJAK atau gimana ya? Soalnya nggak kebayang ujian menjak. Ujian menjak itu jujur, aduh, ini kayaknya udah masuk diskusi informal, jadi kalian boleh deh stop recording.